Selama saya kerja di MBG, saya sudah pernah beli motor pada tanggal 8 Februari kemarin tahun ini. Itu dari hasil kerja saya dari MBG. Dan sebelum saya kerja di MBG, saya mau beli beras 1 kilo pun saya susah sekali. Selama saya kerja di MBG, saya sudah pernah beli motor pada tanggal 8 Februari kemarin tahun ini. Itu dari hasil kerja saya dari MBG. Dan sebelum saya kerja di MBG, saya mau beli beras 1 kilo pun saya susah sekali. Dan semenjak saya kerja di MBG, saya sudah bisa beli beras 20 kilo, bahkan 50 kilo pun sudah bisa saya beli. Dan buat lauk anak-anak saya di rumah dan buku penanya anak-anak saya di rumah. Adanya MBG sudah sangat membantu sekali dalam rumah tangganya kami. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang melakukan program ini. Ke depannya mudah-mudahan akan lebih maju dan lebih baik lagi. Anehnya lagi, waktu pendataan saya dikasih masuk DC 5, Pak. Terus rumah yang mewah-mewah di tetangganya saya yang punya mobil ini yang dikasih masuk DC 1. Ya capek juga, tapi namanya kita cari uang. Namanya kita cari uang ya harus perjuangkan itu. Daripada duduk-duduk di rumah, ngelamun, bikin sakit badan. Profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang. Operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik. Sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otot tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan, proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25% dari anak-anak kita. Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah. Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bahwa memang satu-satunya jalan adalah
intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia. Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75. Kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77. Dan saya lihat waktu itu negara-negara yang persis seperti kita, yang per kapita PDB adalah bahkan lebih rendah dari kita, setengah dari Indonesia. India itu adalah setengah produk domestik brutonya, setengah per kapita dari kita. Berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka. Dan sudah berjalan 10 tahun lebih. Bahkan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang, dan kalau tidak salah mohon dicek, sudah dimasukkan di amandemen konstitusi mereka. Karena itu kita laksanakan program ini. Ya, kita hadapi kampanye luar biasa, menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelumbungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat. Itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel-hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi. Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini.